Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sapraja dari kelompok 2022-2023 A05. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis pengendalian proses. Hmm, untuk jenis-jenis pengendalian proses, yang pertama itu ada P controller. Untuk yang kedua yaitu ada PI controller. Yang ketiga ada PD controller dan yang keempat ada PID controller. Untuk yang pertama yaitu P controller. P controller yaitu proportional controller. Nah, proportional controller ini secara umum proses ini digunakan untuk menstabilkan suatu proses yang dimana prosesnya itu tidak stabil. Namun, P-controller ini tidak dapat menstabilkan proses yang lebih tinggi. Nah, untuk kelebihan dari P-controller ini yaitu yang pertama mudah dan sederhana dalam desain dan penggunaannya. Terus yang kedua memberikan respon yang sangat baik. Dan yang ketiga yaitu kestabilan dari proses ini dibilang baik. Untuk kekurangan atau kelemahan dari P-controller ini yaitu tidak dapat menghilangkan offset. Dan yang kedua, tidak dapat mengembalikan nilai variabel controller pada kondisi sesuai nilai set point setelah diberi gangguan. Jadi, tidak dapat mengembalikan nilai variabel pada kondisi sesuai nilai yang diinginkan. Set point itu adalah nilai yang diinginkan. Terus selanjutnya itu ada PI controller atau proportional integral controller. PI controller ini berfungsi untuk meningkatkan respon terhadap sistem secara kontinu, kecuali nilai error yang diintegralkan dengan batas atas T dan batas bawahnya itu 0. Untuk kelebihannya, yaitu dapat menghilangkan offset. Terus yang kedua itu dapat mengembalikan nilai variabel controller pada kondisi sesuai nilai yang diinginkan atau sesuai nilai set point setelah diberi gangguan. Jadi dalam kelebihannya itu ada dapat mengembalikan nilai variabel. Sedangkan pada P controller tadi yang pertama itu tidak dapat mengembalikan nilai variabel. Itu salah satu perbedaan PI controller dan P controller. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu terjadinya respon bergelombang dalam periode yang lama dibanding dengan P-controller. Dan yang kedua itu memberikan waktu respon yang lebih lama. Terus selanjutnya ada PD controller atau proportional derivative controller. Nah, PD controller ini umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan stabilnya. PD controller ini berfungsi untuk mengoreksi perubahan error yang terjadi. Untuk kelebihannya, dapat mengeliminasi terjadinya respon yang bergelombang, terus dapat memperkecil nilai offset. Dan untuk kekurangan, tidak dapat menghilangkan offset, walaupun nilai offset diperkecil. Terus untuk yang terakhir ada PID controller atau proportional integral derivative controller. PID controller ini fungsinya yaitu untuk menentukan presisi sistem instrumen dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem yang elemen-elemen pengontrolnya itu berupa P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan
bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem. Terus menghilangkan offset dan menghilangkan perubahan awal yang besar. Eh, untuk kelebihannya yaitu dapat mengeliminasi offset, terus dapat mengeliminasi periode terjadinya respon bergelombang, dan PID controller ini terbilang PID yang paling baik. Untuk kekurangannya, controller yang terbilang kompleks dan biayanya relatif mahal. Hmm, Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, masih banyak kesalahan dalam penyampaian jenis-jenis pengendalian proses ini. Saya masih terpaku kepada textbook. Jadi, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.